Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Dr. Abdullah Hehamahua SHMM. Beliau pernah menjabat sebagai penasehat KPK dari 2005 sampai dengan 2013. Topik bahasannya adalah Islam dan Negara. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari latul albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqal azim. Bapak Ibu jemaah salat subuh insyaallah rahmati Allah Taala, tidak bosan-bosannya kita menyampaikan rasa syukur, puja dan puji dari Allah SWT yang atas rahmat taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban ain secara jamaah salat subuh, dan kita lanjutkan dengan sedikit talabul ilmu. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Pada pagi hari ini melihat kondisi negara dan dunia sedemikian luar biasa, maka saya akan lanjutkan pengajian yang lalu dengan hari ini membicarakan tentang Islam dan negara. Kenapa saya menganggap urgen bicara Islam dan negara? Karena hari ini negara kita pasca ancaman dari Presiden Trump, sebagian besar dunia termasuk Indonesia mengalami problem. Salah satu hasil kesepakatan antara Presiden Prabowo dengan Trump adalah bagaimana teks ekspor yang tadinya 32% turun menjadi 19%. Tapi masalahnya pada waktu yang sama kita harus membeli 50 pesawat dari Amerika. Semua import itu masuk ke Indonesia dari Amerika gratis, tidak ada pajak. Kemudian kita harus membelikan beberapa jenis baik energi maupun hasil-hasil pertanian, padahal kita adalah negara agraris. Dan yang paling penting lagi adalah data-data pribadi kita boleh diakses oleh mereka. Nah, saya tidak mempersoalkan pro kontra itu, tapi saya mau kita dialogkan, diskusikan tentang Islam dan negara. Di dalam Al-Quran memang tidak ada disebutkan secara konkret tentang bagaimana sistem negara, bentuk negara, apakah federasi, apakah kerajaan, apakah republik. Tapi Al-Quran yang menyebutkan prinsip-prinsip negara. Yang pertama adalah keadilan, yang kedua musyawarah, yang ketiga kepentingan masyarakat, yang keempat adalah penegakan hukum HAM, yang kelima adalah bagaimana pendekatan sejarah seperti itu. Maka kemudian ayat yang selalu digunakan oleh para ustaz yang balik adalah dalam surat An-Nahl, baldatun thayyibatun warbun ghafur. Negeri yang baik, thayyibah, baik, dan dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kalau sistem ilmu yang sekarang disebut dengan governance. Jadi sistem pemerintahan, governance. Itulah sebabnya maka sekitar 15 tahun yang lalu satu survei yang dilakukan oleh para profesor muslim di Amerika Serikat
negara mana di dunia yang paling Islami, ternyata ada New Zealand. Jadi New Zealand adalah negara yang paling Islami, padahal kita tahu itu negara kafir, penduduknya mayoritas kafir, tapi dia yang paling Islami. Kenapa? Karena governance tadi, pemerintahan. Itu adil, syuro, penegakan hukum, kepentingan masyarakat, dan sejarah. Nah, dalam konteks ayat ini kemudian Rasulullah menerjemahkan, mengaplikasikan di dalam salah satu hadisnya bahwa satu masyarakat laksana taman yang indah jika ilmunya ulama, adilnya pemimpin, jujurnya pedagang, ikhlas ibadah-ibadah Allah, dan disiplinnya masyarakat. Jadi itulah pilar good governance menurut Rasulullah. Ilmunya ulama. Sehingga dari situ kita tahu bahwa dalam Islam kepemimpinan tidak berdasarkan keturunan. Kepemimpinan dalam Islam tidak berdasarkan keturunan. Jika kepemimpinan dalam Islam berdasarkan keturunan, seharusnya Allah memberikan anak laki-laki kepada Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah meninggal, maka anaknya melanjutkan kepemimpinan Rasulullah sebagai kepala negara. Tapi tidak. Yang mereka harus melanjutkan itu adalah orang-orang yang berilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Para alim, cendekiawan, ulil albab, itu yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah. Lantas, apa itu ulama? Ulama di dalam Al-Quran disebut dengan ulil albab, orang yang berakal, orang yang cerdas. Karena itu tadi saya sampaikan pada awal surah Al-Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang yang berakal, cerdas, cendekia. Saya ingin ulangi lagi, pernah saya sampaikan di sini. Cerdas, ulil albab dalam Al-Quran tidak identik dengan sarjana. Karena kalau ulil albab, orang cerdas identik dengan sarjana. Pengalaman saya 8 tahun di KPK, yang kami tangkap itu 86% adalah sarjana. 86% sarjana. Jadi sekarang ini ada 1.500 orang yang sudah ditangkap KPK dari 2004 sampai sekarang. Itu 86% adalah sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada profesor, ada guru besar. Nah, sehingga begitu wajar saja kalau kemarin sekarang ini ada proses Universitas Pramuka, ada universitas apa bla bla bla, dan seperti itu. Itu wajar saja. Pengalaman saya di KPK menunjukkan bahwa ini bukan hoax, fakta di KPK. Saya sudah pernah sampaikan. Seorang bupati ditangkap oleh KPK. Ketika diperiksa, wah bapak, ijazah bapak ini palsu. Oh kalau begitu saya akan laporkan orang itu. Kenapa Pak? Saya suruh beli yang asli, kenapa dibeli yang palsu? Ini bukan hoax, ini fakta di KPK. Nah, sehingga begitu, maka berdasarkan hadis tadi, pilar pertama good governance itu adalah ulama, orang yang Al-Imran 190 mengingat Allah 24 hours. Alladzina yajiduna qiyama wa qu'udan wala junubihim. Dia ingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan baring. Nah, gerakan manusia 24 jam itu ditentukan oleh 3 bentuk. Berdiri, apakah sambil jalan, sambil buat kerja, dan seterusnya. Kemudian duduk, seperti saya, bapak, ibu. Atau baring. Baring itu apakah tidur-tiduran, dan seterusnya. Itu ada representasi. Sehingga demikian, maka 24 jam orang yang cerdas itu ingat Allah. Gelarnya 1 meter, misalnya profesor, doktor, insinyur, SH, MMEC. Kalau di kantor cek itu nolnya 6, dia tambah 03 menjadi 9, dia bukan orang cerdas. Dia orang bodoh, karena dia tidak ingat Allah.
Lantas kemudian bagaimana mengingat Allah itu? Ayat berikutnya, kalimat berikutnya, perkataan berikutnya. Bagaimana memperhatikan ciptaan Allah? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Saya ingin ulangi lagi apa yang pernah saya katakan, bahwa kalau bumi ini Allah ciptakan bulat seperti guli, seperti kelereng, lantas kemudian ketika inner power yang Allah berikan kepada bumi ketika Allah alam semesta diciptakan dengan teori Big Bang yang kita tahu, maka ketika habis inner power itu, kelereng itu berhenti. Dia berhenti. Pada waktu itu kita terlempar dari bumi. Tapi Allah ciptakan bumi itu berbentuk elips, bukan bulat seperti gundu, guli, kelereng, tapi elips seperti telur. Nanti bapak-bapak pulang ke rumah bisa praktekkan. Kalau kelereng bulat, bapak putar di atas lantai, putar begini, inner power yang saya berikan habis, dia berhenti. Itu kalau kelereng. Tapi coba bapak ibu ambil telur, putar, dia tidak berhenti seperti kelereng, dia akan jatuh. Ketika jatuh itulah terjadi recharge, mengisi kembali power, sehingga kemudian mutar, terus mutar. Kalau di kampung-kampung kita lihat air itu naik turun, naik turun, naik turun. Allah ciptakan bumi kita itu dalam bentuk elips, sehingga demikian maka kita bisa 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun dan seterusnya. Pekan lalu Mahathir disyukuri 100 tahun umurnya, istrinya 99 tahun. Mereka dua dokter waktu kuliah di Singapura, jadi wajar saja mereka seperti itu. Alhamdulillah, satu pekan lagi saya 78. Jadi dengan memperhatikan ciptaan Allah itu, maka kemudian seseorang menurut kriteria ini dia adalah peneliti. Dia melakukan penelitian, memperhatikan. Bapak Ibu sekalian, semua ilmu-ilmu yang ada di dunia hari ini yang diterapkan di mana saja, itu adalah hasil penelitian dari para sarjana Islam. Katakan misalnya Ibnu Hashim, untuk bisa menentukan arah kiblat untuk sholat, maka harus dilakukan teropong terhadap posisi matahari dan bulan. Waktu saya kecil di kampung, saya ingat, karena matahari terbit dari sana, kemudian terbit dari sana, maka kemudian ditentukan di sanalah kiblat, matahari terbit. Tapi kalau di benua Amerika kan tidak, berbeda, karena arahnya ke kiblat. Di kampung dulu waktu saya kecil mau menentukan waktu zuhur, diletakkan tiang begini, kemudian bayangan matahari jatuh ke sini, maka sudah masuk waktu zuhur. Seperti itu. Ibnu Haytham menyiapkan teropong untuk melihat posisi bulan matahari, maka ditentukanlah waktu. Itu Ibnu Haytham ketika masih TK, sudah habis Quran. Jadi ilmu-ilmu yang ada sekarang itu adalah orang-orang yang melakukan pengkajian terhadap Quran. Bapak yang pakai kacamata itu harus berterima kasih kepada Ibnu Haytham, karena Ibnu Haytham lah yang menciptakan optik, kacamata, teropong, dan seterusnya. Kita tahu bahwa yang kita pernah belajar sains, ada namanya teori Pitagoras. Teori Pitagoras itu kuadrat sisi miring sama dengan penjumlahan kuadrat sisi siku-siku.
Tapi Pythagoras tidak bisa menghitung jumlah sudut dari sebuah bentuk segi 5, segi 7, segi 8, segi 10, dan segi berapa. Maka kemudian sarjana Islam yang menemukan rumus sinus, Abu Wafa al-Bushani. Abu Wafa al-Bushani adalah sarjana pertama yang menemukan rumus sinus, sehingga kemudian orang membangun satu bangun apa segala macam seperti itu, sehingga kenapa kemudian waktu salat itu berubah-ubah. Hari ini 4:43, mungkin besok 4:44, mungkin depan 4:45, nanti 2 bulan lagi kemudian maju lagi sampai 4:30 misalnya seperti itu. Karena rumus yang ditemukan oleh Abu Wafa al-Bushani tentang rumus sinus. Tapi untuk menghitungnya 1 sampai sekian itu, maka sarjana Islam yang pertama di dunia namanya Al-Khwarizmi yang menentukan angka-angka 1 sampai 9. Saya pernah sampaikan di sini. Dulu kita pakai angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada angka 0. Angka Romawi tidak ada 0. Al-Khwarizmi memperkenalkan angka 0. Maka kemudian menggunakan angka Arab 1, 2, 3. Angka yang digunakan itu adalah angka Arab. Baru tambah 0 titik. Maka 1 tambah 1 titik 10. 1 tambah 2 titik 100. 1 tambah titik. Bapak-bapak ibu yang pernah belajar ilmu statistik, 0,00 desimal itu diciptakan oleh Al-Khwarizmi. Sekarang disebut dengan matematik tahun 70-an. Padahal asalnya itu ada aljabar. Ilmu itu ada aljabar. Aljabar itu bahasa Arab, artinya menghitung. Diganti dengan matematik. Kenapa diganti matematik? Maka kemudian anak-anak kita menganggap bahwa semua ilmu itu dari barat. Karena matematik bahasa Inggris. Bahasa aslinya adalah aljabar, bahasa Arab. Begitu sampai menciptakan engkol untuk menggerakkan mobil, membuat engkol menggerakkan motor, sampai kemudian pesawat terbang, adalah sarjana Islam. Jadi saya mau singkatkan bahwa kriteria kedua orang cerdas menurut Al-Quran adalah dia peneliti, lahirlah berilmu. Kita lihat Imam Syafi'i, bagaimana buku-bukunya ratusan. Sampai sekali waktu Imam Syafi'i bertamu ke muridnya malam, sampai subuh, terus kemudian langsung sholat berjamaah tanpa ambil wudu Imam Syafi'i. Jadi muridnya ini Imam Hambali adalah murid dari Imam Syafi'i, dengan anaknya, "Abah, kok beliau tidak bangun sholat malam? Kok tidak ambil wudu?" Imam Syafi'i. Nah, penasaran, maka kemudian muridnya kembali, "Ya Imam, anak saya penasaran tanya, kenapa Anda langsung sholat tanpa wudu?" Kata Imam Syafi'i, "Saya mau tidur baring, tapi saya terus teringat ada sesuatu yang harus saya tulis tentang umat. Kan disunahkan kalau mau tidur itu kan ambil wudu kan, syukur-syukur syarat sunat 2 rakaat. Maka kemudian tidak jadi tidur, langsung beliau nulis sampai subuh. Jadi beliau dalam keadaan wudu sampai subuh nulis. Jadi begitu luar biasanya kepentingan umat, kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, satu malam menulis. Karena itulah kita lihat bagaimana kitab-kitabnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan imam-imam yang lain. Yang ketiga, seorang cerdas itu selalu progresif, revolusioner
dinamis. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maksudnya engkau ya Allah, tidak ada sesuatu yang kau ciptakan yang sia-sia. Tidak. Semua. Sehingga dalam ilmu najm disebut dengan kinerja. Kinerja. Pakar Islam mengatakan bahwa para ulama, para salafi mengatakan bahwa orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik dari kemarin. Apa saja kinerjanya, prestasinya, akhlaknya, ibadahnya, hari ini lebih baik dari kemarin. Orang yang rugi adalah yang kemarin, hari ini sama dengan kemarin. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, itu celaka. Jadi dalam konteks kualifikasi ketiga orang cerdas itu selalu dinamis, progresif, evolusioner. Misalnya dulu Pak Sanjoyo tidak menggunakan rekaman ketika saya atau ustadz yang lain ceramah. Tapi kemudian lahirlah ide direkam, kemudian dipublikasikan kepada orang lain, sehingga yang tidak hadir dalam jamaah masjid ini bisa mendengar, mengikuti, dan terus penyebaran ilmu. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Sanjoyo ini termasuk amal jariah. Karena seorang ustadz menyampaikan sesuatu, kemudian disampaikan kepada yang lain, mereka amalkan, maka pahalanya itu sampai kepada ustadz. Karena itu di dalam beberapa khutbah Rasulullah mengatakan, sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Sampaikan. Nah, dengan begitu maka fungsionalisasi dari apa saja itu harus kita perhatikan. Dulu tidak pakai mic begini, pakai mic begini. Sehingga dengan begitu kalau ustadz yang mau bergerak jalan apa itu susah karena mic-nya. Kalau bisa bawa tapi kabelnya itu terbatas juga tidak. Tapi kalau seperti begini saya bisa sambil jalan-jalan sebatas panjangnya kabel. Ini yang disebut dengan inovasi. Dalam persoalan ubudiyah, kaidahnya adalah semua tidak boleh kecuali yang diperintah. Dalam muamalah semua boleh kecuali yang dilarang. Jadi sholat subuh ya 2 rakaat, tidak bisa dengan dasar karena makin banyak sholat makin banyak pahala, subuhnya 3 rakaat, nggak bisa. Kecuali lupa ada juga fikihnya, ada sujud sahwi, itu ubudiyah. Tapi muamalah maka kemudian semua boleh kecuali yang dilarang. Jadi kita bisa makan apa saja kecuali yang dilarang, yang sudah disebutkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga begitu maka konsep bagaimana memfungsikan apa yang ada itu menjadi orang yang aktif, dinamis, dan seterusnya. Yang kalau di dalam sistem governance tadi atau di kantor, di perusahaan, di pemerintah, kalau tahun lalu kinerjanya D, bagaimana tahun ini kinerjanya C, bagaimana tahun depan kinerjanya B, tahun berikutnya kinerja A, dan seterusnya seperti itu. Terakhir, karena waktu supaya ada diskusi, orang cerdas itu takut pada azab api neraka. Subhanaka fakina azabannar. Maksudnya engkau ya Allah, lindungilah kami dari sana api neraka. Mungkin ada yang mengatakan, ya pernah beberapa waktu lalu Megawati mengatakan orang-orang itu yang bicara tentang akhirat, padahal mereka belum pernah ke sana. Untuk datang lihat. Kalau menuntut keiman,
itu sudah kafir karena tidak mempercayai hari akhirat. Padahal kita menyaksikan setiap waktu, setiap hari anak kita, ibu kita, bapak kita, tetangga kita, teman kantor meninggal. Setiap hari kita menyaksikan di TV Tuhan meninggal. Berarti hidup ini tidak abadi. Pasti. Lantas kemudian Al-Quran bicara tentang penegakan hukum. Koruptor bisa lolos, pembunuh bisa lolos, pencuri bisa lolos, dan sebagainya. Lantas di mana keadilan Allah? Dia bisa lolos di sini, tapi pasti bisa. Karena itu maka kemudian disinilah berlaku prinsip keadilan yang tidak di sini tapi di akhirat. Sebagai penutup, Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, beliau beli seekor unta. Sudah transaksi, sudah akad, sudah bayar, terus Umar kendarai itu unta. Kurang lebih 200-300 meter, Umar merasa unta ini seperti cacat. Terus kemudian dia kembali kepada penjual itu. Ini untanya cacat ternyata. Kembalikan. Penjual mengatakan, oh tidak bisa, tadi sudah akad, nggak bisa, seperti itu. Maka berdebat mereka dua, maka mereka katakan, mari kita datang kepada seseorang warga yang dikenal arif, tawadu, dan seterusnya. Maka kemudian datanglah sahabat itu, sahabat tanya, gimana ceritanya? Penjual cerita. Tanya kepada Umar, bagaimana ceritanya? Ya betul semua itu. Maka kemudian kata sahabat itu, kembalikan onta itu dalam keadaan sebelum kamu tumpangi. Umar kaget, bagaimana caranya seperti itu? Maka sesudah itu Umar, anda saya tugaskan jadi hakim di sana. Sangat sederhana. Umar menunjuk hakim berdasarkan peristiwa itu. Artinya bahwa Umar tahu orang ini sangat adil. Dia tahu bahwa saya ini khalifah, tapi dia menyalahkan saya. Jadi prinsip adil itulah yang kemudian kita menyaksikan hari ini, sesuatu yang sangat mahal. Saya tidak mau masuk dalam soal politik praktis, tapi putusan Tom Lembong dan Sekjen PDP Hasto itu jelas sekali betapa ketidakadilan. Kita tahu bahwa hakim itu kan bahasa Arab, yaitu bijaksana. Kata Rasulullah, pemilik onta yang tidak diikat ontanya jika dicuri, maka pencuri tidak dihudud tapi ditakzir. Dalam Al-Maidah 38 disebutkan laki-laki muslim, perempuan muslim kalau mencuri dipotong tangannya. Tapi dalam kasus ini Nabi tidak suruh dipotong tangannya, hudud, tapi takzir. Takzir itu ada putusan hakim. Hakim akan melihat apa dalam ilmu hukum disebut dengan mensrea, niat buruk, niat jahatnya. Kenapa? Mungkin dari rumah belum sarapan, mungkin bulan tua, terus lihat ada onta leluasa, maka mencuri. Seperti itu. Sehingga begitu hakim diberikan kewenangan untuk menentukan hukum. Hakim punya kewenangan untuk menentukan hukum. Karena itu dalam KUHP disebutkan minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi kalau hakim yakin, ini nggak bisa. Karena itu dalam kaidah hukum, membebaskan orang yang bersalah lebih baik daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam bacaan vonis yang dibacakan oleh hakim, Tom Lembong tidak ada mensrea, tidak ada niat jahat. Bahwa kalau dia tidak terima uang apa itu saya setuju dengan hakim. Karena dalam undang-undang tindak pidana korupsi tidak harus ambil uangnya. Tidak harus kerugian keuangan negara. Karena hadiah
itu tidak merugikan keuangan negara, tapi itu kena dalam hadis dan juga dalam undang-undang. Tapi bahwa tidak ada niat jahat, tidak ada mensrea, maka mestinya hakim gunakan keyakinannya untuk membebaskan Tom Lembo. Mudah-mudahan nanti banding kasasi berubah. Sedangkan sekjen PDIP jelas ada data-data, saya sudah konfirmasi sama Novel Baswedan, ketika dari Singapura datang ke Jakarta terus ke PT IKA, teman-teman KPK serbu, tapi kemudian teman-teman KPK justru diamankan oleh Parcok. Itu misalnya, sehingga hukumannya cuma 3,5 tahun dibandingkan dengan Tom Lembong kemudian 4,5 tahun Lembong. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada waktu ini. Baik, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.